Hari ini kita akan teruskan serial kita dalam studi integrasi hubungan antara psikologi dan Alkitab. Dan hari ini tema kita adalah melenyapkan rasa bersalah. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah ada di layar, mari kita membuka suara bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 2 Korintus 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saya ingat sebuah cerita ketika saya pulang ke Indonesia, saya dijemput oleh seorang anak muda, dulu anak remaja kami, di gereja kami, ya, dan diajak makan. Saya pulang itu dia sudah businessman, lalu dia cerita pengalamannya. Dia katakan dia punya seorang rekan bisnis, bersama-sama melakukan bisnis. Suatu hari, ya, katakanlah anak muda ini kita kasih nama V, ya, namanya V. V ini mengunjungi rekan bisnisnya di rumahnya, di rumah rekan bisnisnya itu, dan ketika V menunggu temannya, dia itu duduk di ruang tamu ditemani oleh papanya dari rekan bisnis itu. Nah, V bilang dia agak tegang. Kenapa? Karena papanya ini kelihatan agak kaku, ya, wajahnya serius banget, kurang bersahabat. Jadi dia duduk di situ diam, grogi, gak tahu mau ngomong apa. Nah, papanya, temannya ini sambil duduk dan kelihatan tegang, sedang memegang seekor anjing kecil dan mengelus-elus anjingnya. Lalu V dapat ide, dia ingin buka pembicaraan, kemudian dia tanya bapak itu, "Om, namanya siapa?" Lalu bapak itu bilang, "Yohanes." Maaf kalau ada yang nama Yohanes. Lalu V kemudian lihat kepada anjing itu dan dia mulai memanggil anjing itu. "Yohanes, Yohanes, Yohanes, nice dog." Langsung bapaknya itu melotot. "Kurang ajar kamu ya. Yohanes itu nama saya, bukan nama anjing." Aduh, V mengatakan saya rasanya melakukan kesalahan yang besar sekali saat itu. Malu, takut, pengen lari, rasanya pengen masuk ke dalam bumi. Saya nggak tahu saudara pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Pernah nggak melakukan kesalahan yang nggak bisa lari gitu ya, terjebak gitu. Pengen masuk ke bumi juga. Lucu kita waktu dia cerita kita berdua ketawa, tapi itu cerita beneran. Ya, saya yakin setiap kita pernah mengalami melakukan kesalahan dalam hidup ini. Ya, entah sengaja, entah tidak sengaja. Dan itu kemudian menimbulkan rasa malu, rasa sungkan, rasa takut, ya. Atau seperti si V yang ingin masuk ke bumi. Itu sebabnya gak perlu panjang lebar sebenarnya menjelaskan arti dari rasa bersalah, betul gak? Karena kita semua pernah mengalaminya. Namun pagi ini saya ingin mengajak kita belajar dari makna psikologisnya. Arti secara psikologis, rasa bersalah itu adalah perasaan dan pikiran yang dibebani oleh tuduhan. Jadi ada tuduhan di pikiran, di hati kita. Ada suara dalam hati nurani kita yang memanggil kita untuk melakukan sesuatu, bertindak. Ya, melakukan sesuatu. Karena ada konflik antara konsep nilai dan praktek nilai. Misalnya konsep nilainya harus melakukan yang baik, tapi prakteknya tidak baik. Ada konflik, ada ketidakharmonisan antara yang kita tahu konsep nilai yang baik, tapi prakteknya tidak baik. Maka terjadilah tuduhan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Itu disebut rasa bersalah secara ilmu psikologi.
Lalu secara Alkitab bagaimana? Secara Alkitab rasa bersalah itu adalah dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan atau melanggar perintah Tuhan atau langsung melawan pribadi Tuhan. Maka ada rasa bersalah dalam hati dan pikiran kita. Biasanya itu adalah perasaan malu, perasaan takut, ya, perasaan ingin menghadapi hukuman, ya, ada pelanggaran yang berat, merasa ditolak oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihat contohnya, misalnya dosa pertama adalah Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa pertama jatuh ke dalam dosa, maka yang muncul adalah apa? Rasa bersalah yang membuat mereka malu, kemudian menyematkan kemaluan mereka dengan daun-daunan. Ditambah dengan rasa takut, berduanya sembunyi. Sehingga ketika Allah memanggil Adam, Adam di manakah engkau? Dia mengatakan, ya Tuhan, aku di sini sebab aku takut. Nah, itu pertama kali takut muncul di dunia ini. Dari rasa bersalah. Kemudian ada rasa malu, selain menyembunyikan diri, mereka mulai saling menyalahkan. Dan saling menuduh. Gara-gara Hawa yang kau ciptakan untuk aku sih. Hawa bilang gara-gara ular yang kau ciptakan. Jadi kambing hitamnya siapa? Tuhan. Hati-hati sekali ya, melanggar firman Tuhan lalu menuduh Tuhan. Maka ada perasaan bersalah dan pikiran yang membebani kita seolah-olah terbuang dari hadapan Tuhan. Nah, kita lanjutkan, ada beberapa penyebab rasa bersalah. Apa sih penyebabnya? Ya, yang pertama, melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Ketika saudara melakukan hal yang melawan hati nuranimu, bertentangan dengan hati nuranimu, maka akan muncul rasa bersalah. Hati nurani yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap umat manusia itu ibarat timbangan. Yang menimbang antara baik dan benar, ya, buruk dan baik. Ada timbangan dalam hati nurani kita. Walaupun ya dalam praktek itu kita anggap itu baik. Tapi menurut timbangan kita sebenarnya tahu itu apa? Tidak baik. Jadi ini nggak bisa bohong. Seseorang melakukan sesuatu dia bisa bohong. Tapi hatinya kalau kita telusuri ke dalam, timbangan itu tidak bisa bohong. Sebab itu adalah timbangan dari Tuhan. Nah, hati nurani juga diibaratkan seperti jarum yang menyakitkan. Ketika ada konflik antara konsep nilai yang benar dan praktek nilai yang tidak benar, maka hati nurani ini akan rasa sakit, seperti ditusuk. Hati nurani juga ibarat cahaya. Itu sebabnya bahasa Indonesia nurani. Nurani itu dari bahasa akar kata bahasa Arab. Nur. Nur artinya apa? Cahaya. Jadi nurani kita itu seperti sebuah cahaya yang terang. Kasih tahu kita yang jelas, yang benar, yang terang. Tapi waktu kita bersalah, berdosa, melakukan konflik antara konsep nilai dan praktek nilai, maka ini mulai redup. Cahaya itu makin lama makin redup. Itu sebabnya waktu kamu maling, nyontek pertama kali, katakanlah nyontek lah. Atau maling pertama kali itu rasanya apa? Di sini nuduh terus duk. Tapi kalau sudah maling tiap hari jadi apa? Biasa, ketawa-ketawa. Udah nyontek terus malah ngeledekin dosen. Dosennya juga gak tahu gue nyontek. Bangga, kesaksian ya kan? Waduh, gue naik mobil tanpa SIM bebas ya kan? Wah, polisi gue tipu. Bangga kalau bersalah. Kenapa? Cahayanya sudah mate. Ini udah kebal nuraninya. Dosa terus sudah gak ada cahaya itu. Nurani. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya conscience. Hati nurani itu conscience. Con artinya
sama-sama. Science artinya apa? Tahu, pengetahuan. Jadi nurani itu adalah apa? Sama-sama tahu. Orang lain boleh gak tahu. Istrimu, suamimu, ya, orang yang kau dustai boleh tidak tahu. Tapi hati nuranimu tahu. Ya, makanya orang yang berdosa, you tidak bisa bohong kepada 4 pribadi. You tidak bisa bohong kepada Tuhan, Maha Tahu, right? You tidak bisa bohong kepada iblis, dia tahu. You tidak bisa bohong kepada malaikat. Dan you tidak bisa bohong kepada dirimu sendiri. Sama-sama tahu. Conscience. Saya baca sebuah cerita seorang pastor Katolik yang suatu hari didatangi oleh seorang pembunuh. Mengaku dosa. Saudara tahu itu dalam Katolik itu imam itu kalau ada orang datang yang mengaku dosa, you tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Ya, harus dijaga rahasianya. Ya. Dan ini pembunuh mengaku, minta didoakan. Lalu rahasianya disimpan. Apa yang terjadi, saudara? Orang lain yang ketangkep, yang masuk penjara. Si pastor diam aja. Karena dia gak boleh ceritakan. Setelah 40 tahun, wow, dia menyimpan itu. Setelah 40 tahun, sang pembunuh mati. Baru dia menceritakan rahasia itu. Dia tidak tahan, dia sudah tahan 40 tahun, hebat juga. Tapi ada orang lain yang secara tidak adil dipenjarakan. Berbahaya gak, saudara? Ya. Itu sebabnya beda dengan Kristen. Ya. Kita gak ada imam di sini. Kalau saudara datang pada saya membunuh, saya harus lapor. Ya. Pendeta tidak boleh menyimpan kriminal. Salah tetap salah, bukan orang lain yang salah. Nah ini beda. Sebab apa? Hati nuraninya gak bisa, sama-sama tahu. Gak bisa bohong sama ini. Bohong sama hati nurani itu berat. Ya, rasa bersalah itu dipikul sebagai beban yang sangat berat. Oke, sebab kedua dari rasa bersalah, menuntut diri terlalu tinggi. Nah ini juga bisa menyebabkan rasa bersalah. Orang yang terlalu menuntut dirinya sendiri dengan ukuran sendiri, standar sendiri, dan kalau itu tidak tercapai, dia rasa apa? Ada tuduhan di sini, kamu gak tercapai, kamu gagal lagi. Menuntut diri terlalu tinggi. Contohnya Petrus, murid Yesus. Dia menuntut diri terlalu tinggi. Dia menganggap dirinya paling hebat, dia paling sesumbar. Semua boleh menyangkalmu Tuhan, tapi tidak aku. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 1 kali, kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tidak. Ya. Bahkan aku berani mati bagimu. Hebat sekali dia ya. Dia standarnya begitu tinggi, berani mati untuk Tuhan. Tapi akhirnya gagal. Dan dia menanggung tuduhan rasa bersalah yang sangat besar. Permisi tanya, apakah saudara termasuk orang yang menuntut diri terlalu tinggi? Biasanya disebut orang perfeksionis. Maunya yang sempurna, ya kan? Semuanya maunya berjalan dengan baik, lancar, sempurna, tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah, ya. Kalau cari teman hidup, cari jodoh harus yang sempurna. Makanya gak ketemu-ketemu. Ya ada juga sih, karena ukurannya terlalu tinggi. Dia lupa dirinya tidak sempurna. Nuntut orang lain sempurna. Bisa terjadi rasa bersalah. Saudara termasuk seorang yang perfeksionis gak? Ya apa tidak? Ya, tidak. Tes kecil. Kalau saudara melihat sebuah lukisan di dinding, ya, posisinya agak miring dikit. Saudara ada rasa pengen untuk beresin nggak? Lurusin nggak? Walaupun itu bukan lukisan kamu. Ada ya? Nah itu gejala perfeksionis. Miring dikit aja, aduh, gemes sih, gue pengen lurusin dia ya.
Lihat orang pakai lipstik ada titik kecil dikit aja. Aduh gemes, gue pengen. Padahal itu bibir orang lain. Dia mau koreksi. Nah ini gejala perfeksionis. Sadar atau tidak sadar, psikologis ada itu. Dan kalau itu terlalu menuntut harus perfect, bisa menjadi penyebab rasa bersalah. Yang ketiga, penyebabnya gagal memenuhi tuntutan orang lain. Nah, setiap manusia punya tuntutan atau harapan terhadap orang lain. Misalnya orang tua terhadap anak-anaknya. Ada sebuah harapan dan tuntutan. Ya, istri terhadap suami, betul gak? Ada tuntutan gak? Aku pengen kamu gitu, udah gak merokok. Aku pengen kamu itu kayak begini, kayak begono. Ya kan? Ada tuntutan, ada harapan. Atau suami kepada istri, aku pengen kamu gak terlalu bawel. Saya udah hitung hari ini kamu mengucapkan 20.000 kata. Ada sebuah harapan, ada tuntutan. Ya. Atau guru kepada murid. Ya, kasih PR, harus gini, harus begini. Atau bos kepada karyawan. Selalu ada tuntutan, selalu ada sebuah harapan. Dan kalau itu tidak tercapai, bisa mengakibatkan rasa bersalah. Sebagai contoh misalnya, kita banyak membaca berita anak-anak remaja di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan itu karena saingannya ketat dalam studi ya. Harus A, kalau orang tua menuntut harus A. Gak tercapai, anak remaja itu merasa gagal di hadapan orang tuanya. Lalu banyak yang bunuh diri. Sangat-sangat kasihan, sangat-sangat menyedihkan akibat dari rasa bersalah itu. Ya. Yang keempat, penyebab yang keempat, status dosa dari Adam. Status dosa dari Adam ini adalah penyebab utama sebenarnya dari rasa bersalah yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dapat dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang tidak ada rasa bersalah. Karena kita semua adalah keturunan Adam. Nah, dosa status Adam atau yang disebut dosa Adam bukan dosanya si Adam secara pribadi yang kita tanggung, bukan. Ada orang bilang enak aja ya Adam yang berdosa kita yang tanggung. Bukan dosanya Adam yang kita tanggung, bukan. Dosa status ini adalah representatif. Karena Adam adalah representatif seluruh manusia. Seperti kalau saudara punya family name, ya kan? Rocky Lumanau. Dia lahir dari mamanya, bapaknya, marganya apa? Lumanau. Lim, anaknya Lim. Ya. Kalau saya Tan, anaknya Tan. Itu status yang dibawa. Kalau di sini citizen, status anaknya juga citizen. Nah Adam itu adalah apa? Manusia berdosa. Saya Adam apa? Sinner, pendosa. Jadi kita semua saya apa? Sinner, kita manusia berdosa. Nah itu menjadi sebuah natur, status itu menjadi sebuah natur atau sifat dasar dari manusia. Yaitu apa? Kita cenderung melawan Tuhan. Kita cenderung melakukan kesalahan. Kita cenderung menolak kebenaran Tuhan. Itulah sumber daripada rasa bersalah. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana kita melenyapkannya. Caranya bagaimana? Pertama, mengaku kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Ya, tadi kita sudah baca firman Tuhan, istilah jika kita mengaku dosa kita. Perhatikan kata jika kita mengaku. Itu menunjuk kepada apa? Syarat. Saudara mau bebas dari rasa bersalah? Syaratnya mengaku dosa kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku, kita akan diampuni. Kita akan disucikan. Nah, konteks yang di sini adalah Rasul Yohanes memberi kita nasihat. Jadi kalau saudara baca seluruhnya, 1 Yohanes pasal pertama itu ada nasihat dari Yohanes. Supaya kita itu rendah hati. Mengaku kita orang berdosa, jangan bohong. Kalau kamu bilang gak berdosa, kamu bohong. Rendah hati. Dan menerima Tuhan Yesus yang sudah inkarnasi ke dunia. Juru selamat, Mesias. Jangan kamu keras hati, tapi terima, akui dosamu. Itu nasihat dari Yohanes.
Sebab semua dosa yang kita lakukan sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. Walaupun kita lakukan kepada manusia, sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. Itu yang Raja Daud dalam Mazmur 51 berkata, ya Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Jangan angkat rohmu daripadaku. Waktu itu dia berzina dengan Batseba. Dia berdosa terhadap suaminya Batseba ketika dia merancang untuk pembunuhan Uria, suami Batseba. Dan ketika hati nuraninya terus menegur dia, ya, juga lewat Nathan, Nabi Nathan yang menegur dia, dia berkata, Tuhan, aku berdosa kepadamu. Dan Tuhan mengampuni dia. Dan dia mendapatkan kelepasan. Dia mendapatkan pengampunan. Itulah syaratnya. Saya baca cerita kesaksian seorang mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi, ya, yang dalam ujian akhir bahasa Yunani, dia nyontek. Jadi mahasiswa teologi juga gak sempurna, saudara. Ada yang nyontek juga. Nyontek dan dia lulus. Lalu setelah lulus, dia menjadi pendeta, melayani beberapa tahun, kemudian diangkat jadi bishop, pimpinan pendeta. Tapi dia merasa beban berat dalam pelayanan. Dia masih menyimpan itu rasa salah. Hati nuraninya menuduh dia, menegur dia. Sampai suatu hari dia diundang khotbah oleh alma maternya, ya, sekolahnya, dalam acara wisuda mahasiswa. Dia datang sebagai pengkhotbah dan sebelum dia berkhotbah, dia mengakui kesalahannya di hadapan umum, di hadapan dosen-dosen. Tadinya dia merasa malu, dia merasa takut, dia merasa aduh ada ganjelan. Tapi akhirnya dia mengakui terang-terangan secara umum. Justru pengakuannya mendapatkan aplaus, mendapatkan pujian. Dan dia katakan setelah itu Tuhan angkat semua rasa bersalahnya, dilenyapkan. Ada sebuah kelegaan dari sorga. Ada sebuah sukacita dan damai sejahtera. Dan kekuatan yang baru. Urapan yang baru di dalam pelayanan dia. Sebab apa? Mengaku dengan tulus. Mengaku dengan jujur. Mengaku dengan rendah hati. Maka sukacita pengampunan akan diturunkan dari Tuhan. Yang kedua, memegang janji dari Tuhan. 1 Yohanes 1, 9b. Perhatikan istilah ia atau Tuhan adalah setia dan adil. Nah, ini menunjukkan dua sifat Tuhan, yaitu Tuhan yang maha setia sebagai penembus dosa. Dia terus mengampuni kita, terus mengampuni kita. Walaupun ada sebagian orang, ya take it for granted, mengulang-ulang, tapi tetap Allah setia yang mengampuni dan mengampuni. Juga sifat Tuhan yang maha adil sebagai apa? Hakim. Hakim yang memutuskan bahwa engkau sudah dibebaskan dari rasa bersalahmu. Itu Tuhan kita. Ketika engkau mau mengaku, dia bukan saja mengampuni kamu, dia umumkan kamu telah dibenarkan. Luar biasa ya. Lalu ada istilah mengampuni dosa dan menyucikan dari kejahatan. Nah, dua istilah ini juga menunjukkan dua sifat Tuhan yang lain, yaitu apa? Sifat yang maha kasih. Yang mengampuni. Terus mengampuni. Berapa kali? 7 kali? 70 kali 7 kali. Itu sempurna. Ya, ungkapan dari sempurna. Ya. Menyucikan itu adalah sifat Allah yang maha baik. Maha baik. Melupakan, tadi firman Tuhan mengatakan yang kita baca di bertanggapan, melupakan dosa kita. Kesalahan kita sejauh timur ke barat. Timur gak pernah ketemu barat. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit lagi. Ya, kalau manusia udah memaafkan, ungkit-ungkit kan. Gue udah maafin lu ya, tapi ya lu ya, lain kali ya. Ngampuninya setengah hati. Ya. Makanya gue udah maafin, makanya lain kali ya. Diomelin sekalian. Lalu nanti terakhir ulang lagi kan. Nah gue bilang apa, lu ulangin lagi kan. Ungkit-ungkit. Pria lebih mengungkit apa wanita sih?
Ayo, istri-istri apa suami-suami? Siapa yang jago sejarah? 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kamu kan gini, dia catat semua. Tuhan tidak begitu. Sejauh dari timur ke barat dilupakannya. Ya. Sedalam tubir lautan dicampakkannya seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah yang maha baik. Saudaraku, jika hari ini engkau tidak tahu bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun, Allah yang adil, yang setia, itu adalah tragedi terbesar dalam hidup saudara. Tragedi terbesar dalam hidup manusia jika dia tidak sadar bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, yang kita kenal dalam Tuhan Yesus, yang maha kasih. Tragedi itu akan membuat seseorang kemudian punya rasa bersalah yang terus menumpuk. Dan pada akhirnya mati binasa. Itu yang kita lihat misalnya dalam Yudas Iskariot. Dia mengikut Tuhan 3,5 tahun. Salah satu murid dalam lingkaran yang inti. Calon dari salah satu rasul, tapi dia gagal. Dia menjual gurunya sendiri, menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan ketika akhirnya dia tahu Yesus dihukum mati, dia datangin itu tokoh agama, ahli Taurat, Farisi, pemuka agama, pemimpin, imam yang membayar dia 30 keping perak. Dia katakan, saya tidak mau uang ini. Mereka mengatakan, itu urusanmu. Dia melemparkan uang itu ke bait suci dan dia pergi bunuh diri, menggantung dirinya. Ini tragedi, saudara. Dia ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, dia lupa bahwa gurunya itu adalah maha baik, maha kasih, maha pengampun. Kalau engkau datang kepada dia dan mengakui langsung kepada Tuhan. Dia tidak, dia mau selesaikan sendiri. Dan berakhir dengan kebinasaan. Nah, berbeda dengan Petrus, juga salah satu murid Yesus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Sama-sama punya rasa bersalah dengan Yudas, tapi solusinya beda. Ya, hasilnya beda. Petrus menangis dan menyesal dia datang kepada Tuhan. Dia menyesali perbuatannya dan Tuhan memulihkan dia. Beda. Dan kita tahu akhirnya Petrus menjadi pemimpin para rasul. Dan yang merintis, memulai gereja Tuhan sejak hari Pentakosta. Saya tidak tahu hari ini bagaimana saudara menghadapi rasa bersalahmu. Ya, jangan salah ambil solusi. Jangan melakukan usaha sendiri untuk menyelesaikannya, jangan. Tapi datang kepada Tuhan. Dia maha baik, maha kasih. Jangan termakan oleh dustanya iblis. Nah, iblis itu kan bapak pendusta. Jadi kalau kamu berdosa bersalah, iblis bilang apa? Makanya lu itu gak layak, tahu gak? Lu gak pantas. Ya. Jadi anak Tuhan berani-berani sebut orang Kristen apaan? Dia mulai ngejek kamu. Dia mulai menghina kamu, menjatuhkan kamu. Lalu dia mendusta, Tuhan sudah gak mau sama kamu. Ya. Teman-temanmu juga sudah gak mau sama kamu. Udah percumalah ke IGNC. Ya kan? Percumalah ke gereja, ya percumalah kepada teman-teman, percuma gak usah doa, munafik loh. Ya. Iblis mulai menuduh. Dengan dusta-dustanya dan kemudian membuat saudara apa? Semakin down, lupa dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa menghadap Tuhan, lupa sifat-sifat Tuhan dan akhirnya apa? Binasa. Jangan sampai didustai iblis. Ingat, sebesar apapun dosamu, Tuhan mengampuni. Ya, khususnya kalau kamu udah ulang-ulang, iblis bilang apa? Kamu gak pantas lah, dosamu terlalu besar. Udah kadung, ya, udah basah. Udah gak usah mikirin bisa kering lagi. Gak mungkin, sudah basah, udah sekalian aja deh. Ayo sama-sama ke kerajaan maut. Sebesar apapun dosamu, Tuhan Yesus sanggup menyucikannya, membersihkannya, putih seperti salju, putih seperti bulu domba, dan sejauh timur ke barat dia akan melupakan dosa dan kesalahanmu. Amin. Datang kepadanya.
Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita melenyapkan rasa bersalah itu, bersandar Tuhan untuk hidup baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Bersandar Tuhan untuk hidup baru. Perhatikan istilah di sana, barang siapa ada di dalam Kristus. Ya. Di dalam Kristus artinya apa? Kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Kristus. Kamu bersandar kekuatannya, kau di dalam Kristus. Yang membalut engkau, yang memberimu kekuatan. Bersandar Kristus. Kemudian apa? Istilah menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru artinya diubah oleh Tuhan. Baik dalam sikap hidup kamu, pemikiran kamu, perasaan kamu, keinginan kamu, perkataan kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu. Diubah menjadi baru. Jadi konteksnya seperti menanggalkan baju yang lama, yang kotor, ya, yang najis, itu dicopot, diganti pakaian yang baru, yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan Yesus, hidup kita akan diperbaharui, satu demi satu. Hidup yang tanpa dikejar rasa bersalah. Hidup yang tanpa beban berat. Hidup yang tanpa tuduhan-tuduhan. Hidup yang tanpa rasa malu. Tanpa rasa takut ditolak atau takut menerima hukuman. Itu semua dilenyapkan ketika bersandar kuasa dan kasih Yesus Kristus. Sebaliknya dia akan turunkan sukacita pengampunan dari sorga. Damai sejahtera. Kekuatan yang baru, gairah hidup, semangat, dan berkat-berkat lainnya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berkat-berkat secara fisik, secara mental, dan secara spiritual akan dicurahkan kepada orang-orang yang bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Jangan coba bersandar diri, ya, sebab engkau tidak bisa mengubah diri sendiri, siapapun saudara, gak mungkin. Mustahil. Dan saudara tidak bisa mengubah orang lain, betul? Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang lain. Kalau suamimu tidak berubah, istrimu tidak berubah, anakmu tidak berubah, jangan ngotot, harus A, harus B. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan kau yang sanggup mengubah pikiran, hati, dan perbuatan. Saya ingat salah satu anak remaja kami, long time ago, lama dulu pelayanan di Pluit. Suatu hari seorang anak remaja, dia paling umurnya 20-an. Dia datang menangis-nangis. Ya, dan minta didoakan. Panggilnya Lause, saya dipanggil Lause, guru Injil. Ya, minta konsultasi. Kenapa? Lalu dia cerita, dia pacarnya menghamili dia. Premarital sex, hamil. Setelah hamil pacarnya bilang digugurkan, lalu dibawa ke klinik untuk digugurkan. Setelah gugur dia rasa bersalah, terus menuduh dia. Anak sendiri kok digugurkan, dia datang menangis-nangis. Tuhan masih mau saya gak? Waduh, merasa ditolak. Lalu dibimbing, didoakan, dia oke lagi, bisa menerima Tuhan mengampuni dan berjanji tidak akan ulangi lagi. Akan hidup dengan baik dan benar. Gak berapa bulan kemudian datang lagi nangis-nangis. Kejadiannya sama. Hamil, gugur, lalu rasa bersalah. Sampai 3 kali, saudaraku. Nangis-nangis. Lalu dia bilang, kenapa Pak? Kenapa Lause? Kenapa saya tidak kuat? Tidak mampu menolak godaan itu. Saya sudah tahu itu salah, sudah tahu. Tapi kenapa aku tidak mampu? Ini kuncinya. Bersandar diri sendiri. Kata kunci di sini adalah apa? Di dalam Kristus. Ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, dilahirkan kembali dengan sejati, ada kekuatan baru dalam hatimu. Kekuatan kemenangan Kristus dalam hatimu. Yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis itu ada di dalam kamu sebab kamu di dalam Kristus.
Makanya Paulus berkata segala perkara termasuk godaan si jahat dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bersandar kepada Kristus. Contohnya Petrus. Tadi yang menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan tidak menyebut-nyebut dosanya. Yohanes 21, Yesus cuma bertanya, Petrus, Simon ya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. 3 kali. 3 kali menyangkal, sekarang 3 kali bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan, ya Tuhan, engkau tahu aku sungguh-sungguh mengasihimu. Lalu Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Dan Petrus kemudian diubah menjadi ciptaan baru. Dia menjadi pemimpin rasul, dia menjadi gembala yang baik, dia menjadi pemberita Injil yang baik. Bahkan dia sungguh-sungguh rela mati bagi Tuhan, mati syahid. Dan ketika dia akan mati disalibkan, dia minta disalibkan terbalik. Sebab aku tidak layak seperti Tuhan. Petrus, dia sukses, dia berhasil di mata manusia, di pelayanan dan di mata Tuhan. Apa rahasianya? Kasih. Yesus tanya 3 kali, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Ini kuncinya. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi orang yang kamu cintai, kamu tidak akan melukai hatinya. Engkau tidak akan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kalau sungguh-sungguh mengasihi. Amin. Makanya untuk mereka yang terikat pornografi, suatu hari saya konseling satu orang, saya bilang, ketika kamu lihat itu, wanita yang tidak benar, yang kamu nikmati itu di dalam layarmu, saya ingin kamu membayangkan bagaimana kalau itu anak perempuanmu, bagaimana kalau itu sepupumu, bagaimana kalau itu mamamu, maaf. You muak kan? You gak mau kan? Tapi tahukah kamu wanita yang kamu lihat itu adalah mama orang lain? Saudari perempuan orang lain? Anak orang lain? Dan kamu nikmati. Di mana cintamu terhadap wanita-wanita yang kau kenal dan kau kasihi. Termasuk anakmu, saudarimu, dan mamamu. Saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu tidak akan menyakiti dia. Kamu sungguh-sungguh dilahir barukan. Menjadi baru. Dan Yesus memberi dia apa? Terapi. Gembalakanlah domba-dombaku. Pelayanan bukan beban berat. Pelayanan adalah sebuah obat dan terapi dari Tuhan. Supaya kamu itu lepas dari rasa bersalah. Diangkat rasa bersalah, dilenyapkan. Dan digantikan dengan sukacita, kekuatan, dan kebahagiaan. Menjadi berkat untuk orang lain. Memiliki nilai kekal yang bisa kau bawa ke hadapan Tuhan. Ketika tiba saatnya kau harus tinggalkan dunia ini. Amin. Itu sebabnya jangan pernah mengeluh soal pelayanan. Kalau Tuhan masih memberimu kesempatan melayani, bersyukur. Itu adalah obat dan berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap pribadi kami. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Kalau di antara kami ada yang masih menyimpan rasa bersalah, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Beri kerendahan hati, beri kejujuran untuk mengaku di hadapan Tuhan. Untuk mengingat kasih setia-Mu yang tak terhingga. Dan bersandar kuasa dan kasih Kristus diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin.